Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nunggu temennya sebentar. Sudah dibaca yang di-share di grup? Bagaimana dengan tugasnya? Apa ada kesulitan? Bisa kita mulai? Ayo videonya dinyalain. Videonya dinyalain dulu semua. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah TM6 ya, kurang 1 TM lagi, terus UTS. Gimana tugasnya? Udah selesai semua bikin videonya? Atau ada kesulitan? Ada kesulitan enggak bikin video? Enggak sih, Bu. Halo. Oh, Enggak, lancar cuman ya? kendalanya itu, Bu, waktu. Kan temannya ada yang kerja, jadi menyesuaikan waktu itu aja sih. Iya, enggak apa-apa. Masih tengah malam ya enggak apa-apa. Kasihan temannya, Bu. Nggak nunggu yang kerja katanya. Nggak masuk nanti. Selama ada sinyal aja enggak apa-apa. Oke. Sudah dibaca belum? Yang di-share di grup. Jadi pertemuan 6 ini kita membahas tentang jenis sistem informasi. Jadi jenis-jenisnya ini ada berapa kategori? Sudah di-share Bu Ana, ada berapa kategori? 4. Oh? Ada berapa?
Ada 4, 9. itu yang di highlight. Iya, ada 9. Jadi kita fokuskan yang Lain. 4 itu, maksudnya di garis bawahi gitu loh, di Iya. Dimantapkan. ya, heeh. Terus apa aja yang diketahui? Kategori apa aja sih? Coba sebutin yang Manajemen sudah informasi. di-share. Yang sudah di-share terkait jenis sistem. Ada katanya tadi ada 4. 4 itu apa aja? Manajemen strategis. Planning. Oh, coba ke sini. Planning, organizing, leading. Sistem lo ya, tutup manajemen lo ya. Itulah manajemen planning. Iya, Bu. Sing acting controlling itu. Oh, keliru. Jadi jenisnya ada 9 Sembilan. kategori. Itu apa aja? Yang satu berdasarkan level organisasi. Yang kedua berdasarkan area fungsional. Kemudian yang ketiga dukungan yang diberikan. Yang keempat ada aktivitas manajemen. Yang kelima arsitektur. Ketujuh ada sistem geografis. Terus kedelapan itu ada sistem ERP. Itu ERP itu kombinasi dari SCM dan CRM ya, sistem SCM dan sistem CRM. Jadi total semuanya ada 9. Ya. Iya. Sistem. Jadi kita fokusnya ERP. ke ini area fungsional ini ya. Jadi area fungsional ini nanti kita bahas. Kalau sistem ERP ini yang dipakai oleh perusahaan besar. Jadi sistem ERP ini sistem berbayar, pengadaannya juga mahal, trainingnya juga butuh biaya. Nah, sebenarnya ERP ini adalah kombinasi dari ini SCM, sistem SCM. Membahas apa sistem SCM ini? Membahas tentang supply chain management. Kalau ada kata supply, berarti kita bicara tentang supplier. Supplier kemarin kan ada di teorinya Porter kan ya. Teori yang mana? Porter apa? Yang ada suppliernya? Value chain. Value chain. Value chain. Jadi logistik in itu berhubungan dengan supplier. Jadi belinya di supplier yang mana? Ada berapa banyak supplier? Nah, ini pakai sistem SCM. Jadi kayak manage biar suppliernya nggak lari kemana-mana, biar terorganisir gitu loh. Terus dari SCM ada istilah CRM. Nah, C-nya ini asalnya dari customer. Jadi customer relationship management. Jadi sistem yang memanage customer. Tadi memanage supplier, kalau CRM memanage customer. Nah, manage-nya bagaimana? Ya ini ada manajemen kontak, maksudnya kontak pelanggan, kemudian manajemen penjualan, berapa banyak barang yang terjual, berapa macam produk yang dijual, kemudian dari toko yang mana, daerah yang mana, kayak gitu. Kemudian otomatisasi pemasaran, ini kayak sistem yang berhubungan dengan penjualan langsung ya, kayak Shopee atau Tokopedia, nah kayak gitu. Terus ada lagi tentang analisa pelanggan. Sudah? E-commerce. Ya kayak gitu. Dari ERP cukup singkat. Nah, yang kita garis bawahi adalah
level organisasi. Jadi di dalam sistem secara level organisasi ini ada 3 macam, yakni ada departemen, ada level perusahaan, dan ada level antar organisasi. Kalau level perusahaan ini adalah gabungan dari berbagai macam departemen. Nah, kalau kita ngomong departemen itu berarti kita ngomongin area fungsional. Ada departemen akuntansi, keuangan, manufaktur. Ingat pohon manajemen kemarin ya. Udah lupa apa masih ingat? Yang 5 macam manajemen itu. Kalau di sini akuntansi, keuangan, manufaktur, pemasaran, dan SDM. Nah, tadi kan secara level organisasi ada level antar organisasi. Jadi antar organisasi ini maksudnya adalah antar perusahaan. Mungkin perusahaan cabang di Mojokerto dengan cabang di Surabaya. Nah, itu sistemnya kayak apa kan? Bentuknya kayak apa? Nah, kita mau ke area fungsional di sini. Jadi dari area fungsional ini, kalau kita melihat ke kategori secara aktivitas manajemen, itu kita diingatkan lagi tentang apa? Level dalam perusahaan. Ada berapa level dalam perusahaan? 3. Ada 3. Lower level, middle management, dan top level. Top. Jadi secara aktivitas manajemen itu ada sistem operasional. Nah, ini yang di lower manajemen. Kemudian di bawahnya ada sistem manajemen pengetahuan. Nah, sistem manajemen pengetahuan ini adalah semua hal terkait proses di perusahaan tersebut yang mungkin belum diketahui oleh pegawai yang ada di lower level. Nah, ini bisa akses ke sistem manajemen pengetahuan ini. Kemudian pada middle management ini dikatakan sistem informasi manajerial, atau kemarin ada yang tanya, Bu, sistem informasi secara taktis itu apa? Nah, secara taktis itu adalah berada di middle management. Artinya bagaimana memanage yang ada di bawahnya ini dengan efektif. Jadi taktisnya bagaimana, secara cepat, secara efisiennya bagaimana. Nah, gitu. Kemudian di atasnya ada top level management. Nah, di sini ada sistem informasi untuk kepentingan strategi. Kemarin kan sudah di-share. Ada berapa macam strategi dalam perusahaan? Ada yang ingat? Strategi perusahaan. Kemarin pertemuan 2 kita membahas dalam perusahaan itu ada ancaman. Oh, ancaman itu teorinya Porter, Bu, yang Porter 5 Force. Oke, kemudian perusahaan itu harus punya apa? Harus punya strategi, Bu, untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, strateginya apa? Ada 3. Ada yang ingat? Halo? Strategi perusahaan itu ada yang lower cost, itu biaya termurah, terendah. Kemudian ada diferensiasi, ini bermain dengan kualitas. Jadi dia mau apa? Orang-orang itu mau membayar mahal untuk kualitasnya. Kemudian yang ketiga adalah fokus. Nah, tugasnya top level management itu adalah menentukan strategi. Strateginya bagaimana? Yaitu tadi mau milih yang low cost, strategi low cost, atau strategi diferensiasi. Nah, kemudian di dalam area fungsional, yuk kita lihat gambar yang ini. Nah, gambar yang ini.
Ini kan level manajemen ya, ada 3. Ada yang di bawah ada 2, ada pekerjaan operasional dan ada manajemen operasional. Nah, ini secara area fungsional ini mengcover dari bawah sampai ke atas. Misalkan ini ada sistem akuntansi dan keuangan, ada sistem pemasaran, ada sistem produksi, dan ada sistem SDM. Nah, ini mengcover dari bawah ke atas. Nah, bagaimana dengan yang di sebelah sini? Ini adalah sistem yang kategori berdasarkan dukungan yang diberikan. Tadi kan ada TPS, ada MIS, OAS, DSS, EIS, GSS, ISS, ya kan? Nah, ini posisinya di dalam level manajemen di mana? Nah, kayak ini, TPS. Ada yang tahu artinya TPS? Ini adalah transaction point sales ya, point system. Jadi, di sini adalah menghandle segala macam transaksi. Nah, di sini dia mengcover manajemen level bawah atau lower level. Jadi yang berhubungan dengan pekerjaan operasional atau rutinitas atau harian ini di-cover oleh TPS dan OAS. Kalau OAS apa, Bu? OAS ini adalah sistem otomatis perkantoran. Jadi office automatis system. Nah, ini juga mengcover lower level. Kemudian yang ini, Bu, MIS, Management Information System. Nah, namanya manajemen di sini dia adalah berhubungan dengan manajerial atau yang ada di level middle, artinya di level tengah itu kan mengolah data yang didapat dari sistem operation harian nih ya, kemudian diolah. Nah, ngolahnya pakai apa? Pakai sistem MIS ini. Kemudian setelah diolah, laporannya kemana? Ya ke top manajemen, ada direktur. Nah, dari direktur ini nanti bertugas membuat strategi. Nah, seorang direktur ketika mempunyai permasalahan dalam pembuatan keputusan ataupun berhubungan dengan strategi, nah dia pakainya sistem DSS dan EIS. Oke, sampai di sini kira-kira ngerti ya hubungannya. Jadi tadi dari level organisasi ke area fungsional. Jadi area fungsional ini mengcover semua yang ada di dalam aktivitas manajemen dari lower level sampai top level. Kemudian dari dukungan yang diberikan, ini yang TPS dan MIS ini mengcover yang level yang di bawah. Kemudian yang DSS EIS ini mengcover yang di atas. Sedangkan MIS adalah yang di middle management. Oke, kita mengupas lebih lanjut tentang area fungsional. Apa bedanya sistem yang ada di akuntansi dan sistem yang ada di keuangan? Ada yang tahu? Sistem akuntansi bedanya dengan sistem keuangan. Apa? Kalau akuntansi itu ada hubungannya masih dengan catatan saja begitu. Kalau keuangan itu berurusan sama langsung ke uangnya, itu keluar masuknya uang begitu. Gini, ya. Kalau akuntansi itu berhubungan dengan rekaman transaksi harian. Jadi uang masuk, uang keluar, hanya mencatat saja kalau akuntansi. Sedangkan kalau sistem keuangan dia mengaudit.
Jadi mengaudit ini apa? Dari akuntansi, tadi kan ada uang masuk, uang keluar. Nah, uang masuk itu dari mana? Diaudit. Oh, sumbernya mungkin dari penjualan, mungkin dari penambahan modal. Kemudian keluarnya dari mana? Misalkan biayanya apa aja. Nah, biayanya bisa ditekan seminimum mungkin apa enggak. Nah, itu. Kemudian berhubungan juga dengan persediaan barang. Kalau persediaan barang itu masuknya ke akuntansi, tetapi kalau yang berhubungan dengan bulan depan itu mau nyetok berapa banyak barang ya. Nah, itu hubungannya dengan keuangan. Jadi kesimpulannya kalau akuntansi itu satu mengcover penjualan, kemudian persediaan barang, terus pencatatan buku besar, piutang, utang, dan gaji. Ada 6 ya. Di penjualan, inventory atau persediaan barang, buku besar, piutang, utang, dan gaji. Sedangkan keuangan, di sini ada intelijen keuangan yang pertama. Ini adalah dari mana sumber dana eksternal. Nah, ini yang mencari tahu. Jadi sistem intelijen keuangan. Yang kedua, sistem audit internal. Di dalam audit internal ini mencari apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan perencanaan. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan? Ada penggelapan atau tidak? Nah, itu tentang audit internal. Ini yang berhubungan dengan keuangan ya. Kemudian juga memproses transaksi secara global ya. Hutangnya berapa, total hutangnya berapa, atau piutangnya totalnya berapa, kemudian yang berhubungan dengan inventory. Jadi penjualannya berapa, persediaan barangnya yang masih ada berapa, perlu ditambahin berapa. Nah, ini berhubungan dengan keuangan. Kemudian yang keempat, sistem financial forecasting. Jadi perkiraan finansial. Jadi yang mengevaluasi bagaimana kinerja keuangan. Apakah biaya-biaya yang dikeluarkan ini sudah semaksimal mungkin bisa ditekan ataukah masih ada kebocoran atau pemborosan dana gitu ya. Ini adalah financial forecasting. Kemudian yang kelima ada fund management. Ini berhubungan dengan aset dan saham. Jadi apakah perusahaan itu punya saham, kemudian sahamnya itu perlu dijual atau perlu dibeli ulang. Nah, ini tugasnya fund management. Kemudian yang keenam ada financial control. Ini berhubungan dengan budget lagi. Jadi kalau kita ngomong kontrol, kita harus tahu perencanaannya berapa, pagunya berapa, atau batasnya berapa. Misalkan nggak usah jauh-jauh ngomongin perusahaan ya, uang kita aja. Misalkan gaji kita berapa, misalkan dipatok 3 juta gitu ya. Kemudian rencananya gaji ini buat apa? Dari 3 juta ini misalkan oke, yang 1,5 juta buat makan Bu, terus yang 1,5 juta buat nabung, atau yang 1 juta buat kebutuhan yang lain, yang 500 buat nabung. Nah, itu. Jadi ada perencanaan awal. Kemudian dari perencanaan awal ini apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan? Misalkan bulan ini harusnya belanja cuma 1,5 juta, tapi gara-gara lapar mata itu Bu kalap jadi 2 juta Bu belanjanya. Nah, itu jadi antara perencanaan dengan pelaksanaan itu yang namanya kontrol, sudah sama atau belum. Kalau belum, nah itu lebihnya di mana? Misalkan over budget, lebihnya di mana? Misalkan
bisa ngiritnya di mana. Nah, itu yang harus harus ada dalam subsistem keuangan. Kemudian tadi sudah ngomong akuntansi, sudah ngomong keuangan. Sekarang ngomongin tentang pemasaran. Apa saja yang dibahas dalam pemasaran? Itu nanti berhubungan dengan sistem yang ada dalam pemasaran. Apa? Kalau ngomongin pemasaran, ingatnya apa? Produk. Terus Produk. apa namanya? Kualitas produk. Marketing mix. Ada yang ingat marketing mix? Iya. 4P. Apa aja 4P? Place, Product, place, promotion, promotion. terus price. Ya. Place. Produk, price, place, promotion. Ada 4 ya. Produk, price, place, promotion. Jadi sistem dalam pemasaran itu nggak berkutat jauh dari 4 hal ini. Kalau teorinya marketing mix plus 3P lagi. Ada yang tahu? Jadi setelah produk, price, place, promotion ada 3 lagi. Apa? People, physical Process. evidence, dan proses. Ya, betul. Nah, dalam subsistem pemasaran itu ada yang namanya marketing research. Jadi penelitian yang berhubungan dengan produk dan customer. Apakah customernya puas dengan produk kita? Apakah kualitasnya sudah bisa maksimal? Nah, itu adalah subsistem yang ada dalam marketing research. Kemudian ada marketing intelligence. Jadi ini adalah yang mencari tahu tentang pesaing. Jadi apakah customernya pesaing itu seberapa besar, seberapa banyak, kenapa kok mereka suka produk pesaing. Nah, ini adalah marketing intelligence. Kemudian yang ketiga ada transaksi dan processing. Jadi yang memproses transaksi, misalkan kalau sekarang kan zamannya pembelian online ya, jadi transaksi itu nggak usah nunggu salesnya datang, kita tinggal buka HP, sudah langsung kita bayar lewat Alfamart atau lewat transfer bank, barang langsung dikirim. Nah, kemudian dalam pemasaran itu juga ada tentang produk baru. Jadi sistemnya itu mencari tahu customer kita itu pengen produk kita itu yang seperti apa, apakah sudah sesuai, apakah butuh penambahan atau butuh pengurangan. Nah, itu yang berhubungan dengan subsistem. Kemudian berhubungan dengan tempat yang cocok. Misalnya kayak gini, sama-sama kopi, tapi ketika kopi itu dijual di warung dengan dijual di kafe, harganya selisih banyak. Nah, ini juga ada dalam subsistem pemasaran. Selanjutnya ada promosi, harga, dan sales forecasting. Sudah paham ya kira-kira yang ada dalam pemasaran? Akuntansi, keuangan sudah, pemasaran. Kemudian dalam SDM, apa yang dibahas dalam SDM? HRD. Gaji, Ya, gaji. Apalagi? perekrutan, Rekrutmen, gaji, rekrutmen. Terus apa lagi? Training. Masuk enggak? Training, pelatihan. ya, Ya, Masuk. jadi kemudian ada satu lagi, yakni intelijen SDM. Ini berhubungan dengan mitra kerja perusahaan. Jadi ada Kerja. pemerintah, ada pemasok, Pemasok. ada serikat pekerja, kemudian ada lembaga keuangan, bahkan ada pesaing juga. pesaing, Nah, itu dalam SDM. Kemudian kalau dalam produksi, ini waktunya kurang 10 menit. Tak jepret layar dulu ya.
Ayo yang videonya masih mati dinyalain dulu. Iya, Bu. Em, Ya, Bu. Bisa. Hari 5.000 ya buat nonton. 1, 2, cheese. Guys, Kita hari ini tiap kalau selfie ya. Wah, telat Mbak Dwi Agustias. Ntar. Nih, muncul di layar Betul. kedua. 1, 2, cheese. Mari lanjut lagi. Agak pada ngantuk ini semua. Hari ini pada ngantuk semua orang-orangnya. Cis nggak pada ngantuk, Ibu. Hah? Kalau Cis nggak pada ngantuk semuanya melek. Lah ya melek. Kalau gitu zoom buat cheese gitu aja. Lanjut, tinggal 1 poin yang produksi. Kalau di manajemen produksi kita ngomongin apa? Sudah dapat manajemen produksi toh? Dosennya siapa? Dosennya manajemen produksi siapa? So, Ayo lali dosennya siapa? Piringi sapa lu, Gur? Jadi dalam manajemen produksi itu yang ada yang namanya ROP, reorder point. Jadi angka stok minimum yang harus dilakukan pembelian ulang. Jadi contohnya gini, Walmart dengan supplier ini sistemnya terkonek. Jadi ketika stok, tahu Walmart kan ya, kayak giant supermarket gitu tuh loh. Nah, ketika stoknya ada yang menipis, misalkan tinggal 10, nah itu langsung kirim sinyal, entah alarm, entah apa ke supplier. Nah, suppliernya ini otomatis ngirim barang ke Walmart. Jadi nggak ada kata-kata stoknya habis gitu, nggak ada ya. Jadi kalau di Walmart itu semua terintegrasi dengan internet, semua terintegrasi dengan suppliernya. Jadi ada, ya kalau tokonya kecil suppliernya kena dihitung ya, tapi kalau tokonya sebesar Walmart mungkin 1000 bahkan lebih ya. Nah itu kalau kita mau nyateti satu-satu ngatasi nggak mungkin ngatasi kan ya. Oleh karena itu makanya diperlukan sistem. Nah sistem ini yang memudahkan proses manajemen. Nah proses manajemen itu apa saja ya? Proses manajemen itu yang berkaitan dengan aktivitas manajemen ada 4, yakni POAK, dari mulai planning, organizing, auditing, dan controlling. Jadi intinya sistem itu membantu manusia, membantu pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas manajemen. Nah, muaranya semuanya kepada uang, bagaimana cara menghemat uang, bagaimana uang itu nggak bocor kemana-mana. Nah, kalau uangnya sudah di manage efektif dan seefisien mungkin, maka bisa meningkatkan laba. Balik lagi ke produksi. Kurang 5 menit ya. Di produksi itu ada yang namanya sistem MRP. Jadi Material Requirement Planning. Sistem yang memberitahu perusahaan tentang banyaknya bahan baku, berapa jenisnya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu pesanan. Nah, itu adalah sistem MRP. Kemudian ada lagi yang namanya sistem Just in Time atau JIT. Just in Time. Di sini adalah tentang
penggunaan bahan baku seminimum mungkin dan harus tepat pada waktunya. Jadi just in time ini kan tepat pada waktunya. Ini berhubungan dengan bahan baku. Kenapa kok dipatok seminim mungkin? Ini untuk membatasi biaya penyimpanan atau biaya gudang. Kalau bahan baku yang dipakai cuma sedikit, otomatis biaya gudangnya juga lebih hemat. Kemudian ada yang namanya sistem CIM, Computer Integrated Manufacture. Jadi bagaimana menghasilkan produk secara cepat dan efisien. Jadi ini yang mengerjakan adalah sistem, semuanya adalah sistem. Jadi produk ini biar cepat, biar nggak ada pemborosan dana, pemborosan waktu. Nah ini yang mengcover adalah sistem CIM. Kemudian ada lagi yang namanya sistem FMS, Flexible Manufacturing System. Jadi bagaimana membuat produk yang satu ke produk yang lain secara fleksibel. Jadi pergantian produksi antara satu produk dengan produk yang lainnya. Nah, ini yang manage adalah sistem yang namanya FMS. Jadi gimana caranya biar nggak crash gitu ya. Kalau misalkan butuh mesin ini tapi masih ngerjakan produk sebelumnya. Nah, itu adalah tugasnya sistem Flexible Manufacturing System, FMS. Sampai di sini ada yang tanya, waktunya kurang 3 menit atau sudah cukup? Kira-kira fokusnya apa hari ini? Fokus SIM. Apa fokus SIM? Sistem TI memudahkan aktivitas manajemen, itu ya fokusnya. Aktivitas manajemen itu apa? Ada POAC, Planning, Organizing, Actuating. Kemudian yang di-manage ada 2 hal penting. Yang pertama adalah uang, yang kedua adalah aktivitas seseorang. Jadi bagaimana 2 hal ini bisa di-manage seefektif dan seefisien mungkin. Udah? Sampai sini? Kalau mau komen atau tanya bisa lanjut di WA. Tapi kalau sudah capek ya sudah, enggak apa-apa. Bu Ana akhiri ya. Sampai di sini. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.